Saudara-saudari, mengawali kajian kita tentang ibu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu saya walaupun dia tidak hadir bersama saya. Ingin rasanya saya menuangkan ungkapan terima kasih dan sebuah pengakuan kepada ibu saya. Sebuah pengakuan dan terima kasih kepada ibuku yang saya yakini telah berjasa banyak kepada saya setelah anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang saya katakan, apapun yang saya lakukan, jelas tidak akan bisa membalas jasamu wahai ibu. Aku tak akan melupakan haribaanmu yang penuh kasih sayang. Tidak akan kulupa malam-malam yang engkau lalui tanpa memejamkan mata sepicing pun. Dan hari-harimu yang penuh dengan keletihan. Aku tidak lupa ketika kita semua berkumpul mengelilingi hidangan makan di atas tikar pandan. Lalu engkau mendahulukan kami anak-anakmu dari dirimu sendiri. Engkau dahulukan kami dengan segala macam makanan dan minuman yang lezat dan enak. Bahkan setelah kami tumbuh besar dewasa, engkau pun masih rela menyuapkan makanan ke mulut kami, wahai ibu. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, ketika kami terlambat pulang di malam hari karena sibuk bermain. Seluruh penghuni rumah telah lelap, tinggallah engkau menahan kantuk menanti kepulangan kami. Dulu engkau takut dan khawatir. Ketika kami bermain di tepi sungai, aku ingat engkau pernah marah ketika itu dan memukulku saat aku bermain di tepian sungai. Ketika itu aku belum mengerti kenapa engkau begitu marah. Tatkala aku besar dan dewasa, anakmu ini mengerti dan paham. Semua itu engkau lakukan karena engkau mengkhawatirkan keselamatan aku, anakmu. Ibu, aku tidak akan lupa ketika aku beranjak remaja dan pergi merantau ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu. Engkau ikut bersusah payah, bekerja, menumbuk tepung, membuat kue dan berjualan, mengumpulkan uang dari sana dan sini untuk membantu pendidikan anak-anakmu. Ya Allah, rahmatilah ibuku. Betapa letihnya diriku ketika pulang liburan. Kemudian datanglah saat untuk kembali ke tempat perantauan menuntut ilmu. Hatiku serasa terputus-putus ketika engkau melepas kepergianku seraya berkata, Ananda, mungkin ketika engkau pulang lagi nanti, engkau tidak akan melihatku lagi. Alangkah sedih hatiku. Setelah bertahun-tahun aku tidak pulang. Ketika pertama kali aku berdiri di hadapanmu, engkau katakan ini bukan anakku. Karena kondisi dan penampilanku yang tidak seperti engkau bayangkan. Tak kuasa diri menahan air mata mendengar ucapan dan kata-kata itu. Membuatku tersungkur memeluk kakimu. Dan ketika tanganmu membelai kepalaku, serasa tetesan-tetesan embun memadamkan kesedihan dan mengobati kerinduan hati. Setelah perjalanan panjang yang kulalui jauh darimu, hai ibu, aku pun pulang. Dan engkau telah beranjak tua. Engkau pun mulai lemah. Sungguh, engkau telah berikan untukku dan saudara-saudaraku hari-hari terindah dan tahun-tahun paling manis dalam hidupmu. Betapa sering engkau membela kami, entah berapa banyak pengorbananmu untuk kami. Engkaulah yang telah menanggung keresahan dan kegundahan kami. Engkau selalu berusaha mewujudkan keinginan-keinginan kami sekalipun kami telah besar. Dulu saya dipanggil Fulan. Hari ini orang memanggilku Ustaz Abu Zubair Hawari. Semua itu demi Allah, tidak lain dan tidak bukan karena anugerah Allah semata. Kemudian karena jasamu, wahai ibu. Aku ini demi Allah, tidak lain dan tidak bukan, adalah salah satu dari sekian banyak buah kebaikanmu. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan sebaik-baik pahala. Wahai pemilik senyuman yang tulus, wahai pemilik hati yang dermawan dan penuh kasih sayang, untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu wahai mata air yang bening, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku.
untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Matamu yang selalu mengawasiku. Kuhadiahkan untai kata dan rangkai kalimat hari ini untukmu. Semoga Allah membalas segala budi baikku dengan sebaik-baik balasan. Ya Allah, jagalah ibuku dengan penjagaanmu. Panjangkanlah umurnya, perbaikilah amalannya, dan tutuplah usianya dengan amal soleh di jalanmu. Ibu, kalaulah aku bisa menambah umurmu, akan aku tambah dengan umurku sekalipun aku harus binasa karenanya. Ibu, kalau aku kuasakan, ku angkat engkau setinggi-tingginya hingga ke langit. Wallahi, demi Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan hakmu dengan sempurna kecuali Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad membawakan sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu syahida rajulan yatufu bil baiti wa huwa yahmilu ummah wara'a dhahrihi wa yaqul ana laha ba'iruha al-mudallal. Bahwasanya Abdullah bin Umar ketika itu sedang tawaf di sekeliling Ka'bah. Dia melihat seorang pria tawaf sambil menggendong ibunya di punggungnya. La ilaha illallah. Saudara-saudari, hari ini jika Anda berangkat haji, ada orang-orang yang membawa orang tuanya yang sudah renta, jompo. Siapa yang sanggup menggendong ibunya untuk tawaf di sekeliling Ka'bah itu? Kebanyakan orang sekarang dia akan sewa orang-orang itu untuk mendorong roda, kursi roda, dibayar. Atau menandunya, mengangkat tandunya. Tetapi pria ini digendong, ibunya tawaf 7 keliling. Tatkala dia melihat Ibnu Umar dari kejauhan, dia pun berteriak berkata, aku adalah laksana onta yang hina bagi ibuku. Jadi dia mengibaratkan dirinya onta. Kapan ibunya mau naik, maka dia akan tunduk dan patuh. Lalu dia berkata, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu dengan perbuatanku ini aku telah membalas budi jasa ibuku? Dia mengira dengan itu dia telah berjasa kepada ibunya. Dia menyangka dia telah membalas kebaikan ibunya. Apa kata Ibnu Umar? Dengarkan wahai saudara-saudariku. Qala la wala bi zafratin wahidah. Kata Ibnu Umar, tidak. Engkau tidak bisa membalas budi jasa ibumu walaupun zafrah wahidah. Satu desah napasnya, satu tarikan napasnya, satu kali rintihannya tatkala melahirkanmu, tidak bisa engkau membayarnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Imam Ahmad mengeluarkan di dalam kitabnya Al-Musnad, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, disetujui oleh Imam Az-Zahabi, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam As-Sahihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannah fasami'tu fiha qira'ah. Aku masuk ke dalam surga, lalu aku mendengar ada lantunan bacaan Al-Quran di dalam surga. Faqultu man hadha? Aku bertanya kepada malaikat-malaikat, siapa ini? Qalu Harithah ibn Nu'man. Ini adalah Harithah bin Nu'man. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadzalikum albirru, kadzalikum albirru. Wahai umatku, demikianlah bakti kepada ibu, demikianlah bakti kepada ibu. Kana abarrun nas bi ummih. Harithah bin Nu'man ini, kata Rasulullah, adalah termasuk orang yang paling berbakti kepada ibunya. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bakti. Simak dengan hati sebelum mendengarkan dengan telinga. Bakti itulah yang membuat dia masuk ke dalam surga, sehingga dia bisa melantunkan ayat-ayat suci di dalamnya. Kadzalikumul bir, kadzalikumul bir. Demikianlah buah dari bakti. Demikianlah buah dari bakti. Wa kana abarrun nas bi ummi. Dan dulu dia di dunia, dan dia ini adalah termasuk orang yang paling berbakti kepada ibunya.